semua dalam keadaan sehat kan? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagi anak-anak yang nobar atau nonton bareng, ingat, kita masih dalam keadaan new normal. Sebaiknya tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan juga ya. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Ayo anak-anak, siapkan alat tulisnya, rapikan duduknya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran siswa dapat menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran siswa dapat menyebutkan contoh-contoh usaha yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang bapaknya atau ibunya atau orang tuanya yang bekerja sebagai petani? Coba angkat tangan. Ada beberapa ya. Atau ada yang orang tuanya sebagai pedagang. Lumayan banyak. Ada yang orang tuanya sebagai penjahit. Ada. Kemudian ada yang bekerja sebagai peternak. Atau ada yang bekerja sebagai penambang pasir atau batu. Ada juga. Ada yang membudidayakan ikan di kolam. Ternyata banyak. Kemudian ada yang bekerja sebagai nelayan enggak? Ada. Baik, perlu anak-anak ketahui, pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Lalu, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak pasti bertanya, kenapa setiap orang bisa berbeda-beda pekerjaannya, Bu Guru? Pertanyaan yang baik. Perlu anak-anak ingat, negara Indonesia adalah negara yang kondisi geografisnya beragam. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan beragamnya pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ada yang mengganjal lagi enggak? Ada. Apa itu kegiatan ekonomi? Baik. Ibu Guru akan menjelaskan. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, Ibu Guru jelaskan lagi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Itu adalah salah satu yang harus kita syukuri. Dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama, usaha agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kira-kira kenapa ya Indonesia disebut sebagai negara agraris? Sebutan ini disebabkan karena banyaknya penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Kemudian
hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tebu, tembakau, kopi, cengkeh, teh, karet, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Anak-anak pasti kenal kan dengan hasil pertanian dan perkebunan yang ibu guru sebutkan. Selanjutnya, yang kedua adalah usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Mana nih anak-anak ibu guru yang orang tuanya sebagai peternak? Lumayan banyak ya. Kalian pasti tahu kan, hasil peternakan ini terdiri atas ada daging, telur, kulit, dan bulu. Anak-anak sekalian, ada beberapa jenis peternakan yang biasa kita lihat. Yang pertama, peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian yang kedua, ada peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga, ada peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan juga puyuh. Pembahasan yang ketiga adalah usaha perikanan. Anak-anak sekalian, apakah ada yang punya kolam ikan? Oh, banyak. Budidaya ikan kolam ini biasa disebut usaha perikanan. Salah satu contoh usaha ekonomi masyarakat. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Wah, anak-anak hebat Bu Guru semakin antusias ya. Ibu Guru yakin anak-anak pasti sudah tidak sabar untuk menunggu penjelasan selanjutnya. Baik, akan Ibu Guru lanjutkan. Apa itu perikanan darat dan perikanan laut? Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat seperti air tawar. Misalnya sungai, danau, rawa, waduk, sawah, dan kolam. Ikan yang biasa dibudidayakan adalah lele, ikan nila, ikan mujair, dan ikan emas. Selanjutnya air payau. Perikanan air payau dilakukan biasanya di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Bagaimana anak-anak? Paham kan dengan perikanan darat? Selanjutnya kita bahas perikanan laut. Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Biasanya penangkapan ikan dilakukan oleh para nelayan. Anak-anak pasti bertanya, Ibu Guru, bapakku bukan nelayan Bu Guru, tetapi sering menangkap ikan di laut. Baik, Ibu Guru jelaskan juga. Menangkap ikan di laut boleh dilakukan oleh siapa saja, tetapi harus diingat penangkapan dilakukan dengan bijak. Dalam penangkapan ikan tidak perlu menggunakan alat yang bisa membahayakan hewan laut lainnya. Bagaimana? Apakah bapak kalian menangkap ikan dengan bijak? Oh, jawaban kalian, bapak kalian menggunakan pancing yang biasa digunakan oleh orang-orang. Bagus sekali, bapak kalian berarti sudah mengerti akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Ibu Guru harap ketika kalian ikut memancing, kalian juga memancing dengan bijak ya, tidak menggunakan alat setrum atau juga menggunakan bom, karena
karena alat-alat tersebut bisa merusak habitat laut. Selanjutnya, yang keempat, usaha pertambangan. Negara kita sangat kaya akan barang tambang, tetapi kita tidak boleh menghambur-hamburkan barang tambang tersebut. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital atau penting. Itulah sebabnya harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Barang-barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam adalah yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas atau perak. Anak-anak pasti sudah melihat kan seperti apa emas atau perak. Emas atau perak biasanya digunakan oleh teman-teman kalian yang perempuan. Yang kedua, ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga, barang tambang sumber mineral, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Anak-anak hebat, bagaimana? Sudah tahu kan barang-barang tambang itu seperti apa? Pembahasan selanjutnya adalah yang kelima, usaha kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai macam hewan dan tumbuhan. Hutan juga menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin menyempit. Kira-kira kenapa ya hutan kita menjadi semakin sempit? Karena adanya alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Akibatnya terjadinya tanah longsor dan banjir bandang. Ibu guru mau bertanya, kira-kira siapa di antara anak-anak ibu guru yang ingin desanya terkena banjir? Ibu guru yakin kalian tidak akan ada yang menginginkan banjir ataupun tanah longsor. Itulah sebabnya mari kita sama-sama jaga hutan kita dengan tidak menebang pohon secara liar. Pembahasan yang keenam ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia menyediakan barang kebutuhannya terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu wilayah, bahkan satu negara saja, tetapi dapat dilakukan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, kota satu dengan kota yang lain, bahkan negara yang satu dengan negara yang lain. Seperti kegiatan ekspor atau usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sebaliknya ada kegiatan impor atau usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam pasar dalam negeri, atau kegiatan impor atau usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Pembahasan yang terakhir yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Kemudian, usaha mandiri dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri kecil. Ibu guru yakin di sekitar anak-anak ibu guru pasti ada yang namanya industri rumah tangga. Biasanya ibu-ibu yang berkelompok-kelompok atau secara mandiri membuat kerupuk misalnya. Entah itu kerupuknya langsung digoreng atau yang mentah dijual kembali. Seperti itu. Baiklah anak-anak, materi sudah ibu guru paparkan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan kirim lewat WA group. Anak-anak sekalian, intinya apapun pekerjaan yang kita lakukan yang memanfaatkan sumber daya alam, silahkan manfaatkan sumber daya alam dengan baik. Gunakan sumber daya alam seperlunya dan jaga sumber daya alam di sekitar kita. Anak-anak sekalian, seperti biasa, di akhir pembelajaran ini, ibu guru akan memberikan soal latihan. Soal latihannya dicatat ya. Soalnya, sebutkan jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Untuk lebih jelasnya, ibu guru ulangi. Sebutkan jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Seperti biasa, kalau kalian sudah selesai mengerjakan soalnya, silahkan soalnya kalian kumpulkan lewat ketua kelas. Anak-anak yang hebat, tetap semangat ya untuk mengikuti video pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Semoga tidak ada lagi surat perpanjangan belajar dari rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Tunggu video selanjutnya dari Ibu guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.